Seperti ada yang menunggu kami di setiap sudut, siap untuk melompat kapan saja ia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sagers, selamat datang di channel Meme Saga. Tempat di mana cerita horor tidak hanya diceritakan tapi juga dirasakan. Pernahkah kalian merasakan ada yang mengawasi kalian? Atau hanya sekedar ada suara yang tidak begitu jelas yang berada di tempat yang sepi? Padahal kalian tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Hari ini saya akan membawa kalian menyelami pengalaman horor yang tidak bisa dijelaskan, yang lahir dari pengalaman pribadi saya. Cerita ini bukan hanya tentang cerita tempat angker, tapi juga bagaimana sebuah perasaan takut yang tidak bisa hilang meskipun pengalaman tersebut telah berlalu. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena cerita-cerita horor lebih seru jika kita berbagi ketakutannya bersama. Dan jangan lupa tulis cerita horormu di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mengalami pengalaman yang mirip dengan yang saya ceritakan. Pada tahun 2000-an, saya adalah mahasiswi baru yang berada di universitas ternama di Surabaya. Sebagai mahasiswi baru, saya bersemangat untuk mengeksplorasi kehidupan di kampus. Salah satu kegiatan yang memukau saya adalah kegiatan teater yang diadakan di aula utama universitas. Malam itu, aula penuh sesak dengan mahasiswa dari berbagai fakultas. Cahaya redup, lampu sorot, dan musik latar menambah kesan yang begitu dramatis. Di tengah panggung, ada seorang aktor tunggal dengan penampilannya yang memukau, sebut saja namanya Rido. Dia membawakan perannya yang memukau dengan begitu berkarismatik. Wajahnya serius, suaranya tegas, dan gerak tubuhnya begitu berkarakter. Saya tak bisa mengalihkan pandangan saya sepanjang pertunjukan. Setelah acara usai, saya merasa penasaran dengan sesosok Rido. Saya bertanya kepada kakak tingkat saya tentang Rido. Oh Rido, dia adalah anak teknik. Kagum ya? Kakak tingkat saya tertawa kecil sembari melihat wajah saya yang tersipu malu. Malam itu, takdir berpihak kepada saya. Setelah acara usai, ternyata Rido duduk tepat di sebelah bangku saya. Disitulah kami dikenalkan dengan kakak kelas saya kepada Rido. Dia menjulurkan tangan dan saya menerima jabatan tangan itu dengan tangan yang dingin dan merasa terpukau. Sembari saya senyum malu-malu, saya memperkenalkan diri. Akhirnya kita berkenalan. Momen itu berawal dari cerita kami. Gedung F, salah satu gedung tertua di kampus, memiliki reputasi yang menyeramkan. Bangunannya tinggi dengan dinding yang kusam yang mulai retak di berbagai bagian, lorong-lorong sempit, dan jendela besar di ujung koridor sering memantulkan bayangan-bayangan aneh saat malam hari. Saya pernah mendengarkan cerita-cerita menyeramkan dari kakak tingkat saya. Ada yang berkata bahwa ada sesosok perempuan yang bunuh diri di lantai 4 gedung F, meninggalkan arwah penasaran yang masih berkeliaran hingga saat ini. Beberapa mahasiswa mengaku mendengar langkah kaki saat gedung sudah kosong, atau melihat bayangan perempuan berambut panjang yang hilang di balik pintu. Namun, saya tidak pernah memikirkannya.
Bersama Rido, saya merasa aman. Pria itu memiliki pembawaan yang begitu tenang, meski kadang juga dingin. Kami sering berbincang hingga larut malam di berbagai sudut kampus. Hingga pada suatu malam, kami memutuskan untuk duduk di tangga lantai 4 gedung F. Tanpa menyadari ternyata di sana ada yang menunggu kita. Malam itu, suasana di gedung begitu sunyi dan sepi. Jam dinding di kelas-kelas menunjukkan pukul jam 8 malam, di mana itu artinya dosen dan mahasiswa sudah mengosongkan ruangan. Dan lampu-lampu di lorong mulai padam satu persatu. Yang tertinggal hanya cahaya redup dari jendela-jendela besar. Saya dan Rido duduk di tangga dan menikmati waktu bersama kita. Awalnya kami berbincang tentang pelajaran di kelas dan rencana berlibur. Namun, perlahan saya merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba angin bertiup begitu dingin dan suasana berganti menjadi begitu sunyi. Seperti ada angin yang tak kasat mata yang merembus melalui celah-celah pintu. "Rido, kok hawanya beda ya?" kataku sambil meragu. Rido menoleh, wajahnya masih menunjukkan ketenangan, tapi sorot matanya ada sedikit kekhawatiran. Mungkin gedungnya terlalu tua. Udah, jangan terlalu dipikir, serunya. Tiba-tiba suara hentakan kaki dari lorong. Suara itu terdengar begitu berat dan berirama, seperti seorang melompat dari ketinggian dan mempunyai kekuatan yang begitu besar, sehingga degup kakinya terdengar begitu kuat dan menggelegar. Awalnya suara itu terdengar jauh sekali dari jangkauan kita. Namun perlahan dia mulai mendekat. Saya menggenggam tangan Rido sembari mengatakan, "Kamu dengar itu?" Rido pun mengangguk. Ia mencoba mengintip di lorong, tetapi yang ada hanya kegelapan. Suara itu mendadak berhenti dalam keheningan yang begitu mencekam. Tiba-tiba suara itu berhenti dalam hening yang mencekam. Terdengar suara tawa kecil seperti seorang perempuan, dan tawa itu melengking di telinga, membuat bulu kuduk saya meremang. Suara hentakan kaki itu semakin mendekat. Kalian tahu perasaan saat udara tiba-tiba jadi dingin dan sunyi, itu kerasa berat. Itu yang saya rasakan malam itu. Saya dan Rido duduk di tangga di lantai 4, diam terpaku. Suara itu nyata, tetapi tidak seperti suara orang biasa. "Rido, kamu mendengar suara itu?" bisikku. Dan saya berharap dia mengatakan kalau saya hanya salah mendengar, tapi dia hanya mengangguk tanpa bicara. Dan itu membuat saya lebih ketakutan lagi. Hentakan kaki itu tiba-tiba berhenti, dan kalian tahu apa yang terjadi? Tawa kecil itu terdengar nyaring dan menyeramkan, seperti seorang perempuan. Tawa itu membuat bulu kuduk saya merinding. Saya menutup mulut saya dengan tangan, takut jika saya berteriak, sesuatu akan terjadi kepada kami. Lalu terdengar suara air dari toilet di belakang kami. Bukan tetesan air kecil, tapi deras, seperti seseorang sedang mandi di dalamnya. "Rido, siapa di sana?" tanyaku sembari ketakutan. Tapi Rido tidak menjawab, hanya menggenggam erat tanganku. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat begitu tegang. Kalian tahu apa yang lebih menyeramkan? Kami tahu gedung itu kosong. Semua lampu di lorong sudah mati. Suara itu harusnya udah tidak ada, tapi saya masih mendengarkannya. Air mengalir bercampur dengan suara tawa yang sama, seperti memanggil sesuatu dari kegelapan. Saat itu saya berharap waktu bisa berhenti, karena saya tahu, dan kalian mungkin juga tahu, apapun yang ada di toilet itu
bukanlah manusia biasa. Dengan langkah yang begitu gemetar, saya dan Rido berusaha menuruni tangga. Setiap langkah kami terasa begitu berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kami untuk tetap tinggal di sana. Saya berusaha fokus pada suara langkah kaki kita sendiri, berharap bisa menenangkan hati, tapi tidak. Suara menyeret tubuh berat itu semakin mendekat kepada kami. "Jangan lihat ke belakang," bisik Rido. Wajahnya mulai tegang. Saya mencoba menurut, tapi saat itu saya tidak bisa menghindar. Tepat di ujung mata saya melihat sesosok yang tinggi, kurus, berdiri diam di lorong gelap dan seolah dia melayang. Perlahan sesosok itu bergerak, tersentak-sentak dan kepalanya mengangkat. Mata hitamnya menatap lurus ke arah kami, dan saat itu saya ingin berlari, tapi Rido menggenggam tangan saya dan menahan tangan saya. "Ayo kita pergi," bisiknya dengan tegas. Kami melangkah dengan cepat, tetapi tiba-tiba suara itu semakin mendekat dan mulai terdengar lagi. Kami melangkah dengan cepat, tapi tiba-tiba suara itu terdengar dan mulai mendekat kepada kami. "Kenapa kalian di sini?" Suara itu kering tapi menusuk. Saya berhenti dan tertegun, tidak bisa bergerak sama sekali. Rido menarik saya lebih cepat lagi, tapi langkah kami serasa semakin lambat, seolah waktu ini melambat. Tiba-tiba suara berlari terdengar semakin keras, semakin dekat, dan kami bisa merasakan itu. Sepertinya dia hadir, semakin mendekat, tapi kami tidak berani menoleh. "Kita harus berlari, Sarah," teriak Rido, menarik saya dengan sekuat tenaga. Akhirnya kami mencapai lantai dasar, dan begitu keluar, udara malam yang segar menyambut kami. Saya berbalik, berharap melihat apa yang mengejar saya. Namun lorong itu ternyata kosong dan tidak ada apa-apa. Saat saya dan Rido berlari menuruni tangga, langkah kami semakin berat, seolah ada sesuatu yang menghambat kaki kami. Rasanya seperti ada tangan yang tidak terlihat yang menarik langkah kami. Kalian pernah merasakan seperti itu? Saat tubuh kita ingin berlari, tapi seakan ada beban yang membuat kita terhenti tanpa bisa bergerak. Suara langkah itu terdengar lagi, lebih keras, lebih cepat, dan saya bisa merasakannya. Seperti ada sesuatu yang mengikuti. Tapi saya menoleh, hanya ada lorong gelap yang kosong. Bayangan hitam bergerak begitu cepat di ujung mata saya, dan itu membuat tubuh saya semakin merinding. Kalian bisa bayangkan rasanya bagaimana mengetahui ada sesuatu yang mengikuti, tapi tidak bisa melihatnya secara jelas. Semakin cepat kita berlari, suara itu semakin dekat, terkadang disertai tawa kecil yang begitu menyeramkan. Kalian tahu kan, saat tawa itu terdengar begitu dekat, tapi kalian tidak bisa menemukan sumbernya dari mana. Itu yang saya rasakan saat itu. "Rido," suara saya hampir tidak terdengar memanggilnya. Suara ketakutan yang tertahan di tenggorokan. Saya berusaha tetap fokus pada langkah kaki kami, tetapi sepertinya semakin kami berlari, semakin suara itu mengejar kami. Seperti ada yang menunggu kami di setiap sudut, siap untuk melompat kapan saja ia mau. Pernahkah kalian merasa ada yang mengintai kalian? Sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Seperti ada yang mengikuti, tapi kalian tidak tahu apa itu. Saat itu saya berharap cepat sampai ke bawah dan keluar dari gedung F secepatnya.
Tapi apakah kami akan berhasil? Setelah kejadian malam itu, Rido dan saya berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi kalian pasti tahu, kalau ada kejadian horor yang mengganggu pikiran kalian, rasanya sulit untuk melupakannya. Setiap kali kami berbicara tentang kampus atau gedung F, saya bisa merasakan ketegangan itu kembali. Seperti ada bayangan yang benar-benar tidak bisa hilang. Suatu malam, saat saya sendirian di kamar, ponsel saya tiba-tiba berdering. Dan itu Rido. "Sarah, kamu di rumah?" tanyanya, dan suara itu mengisyaratkan dia dalam kepanikan. Saya menjawab, "Iya, kenapa?" "Aku mendengar suara itu lagi di gedung F. Aku gak bisa tidur. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku," katanya dengan nada gugup. Saya mulai diam sejenak. Kalian pernah merasakan demikian? Dikirim pesan atau telepon membuat saya berpikir, apakah yang kami alami benar-benar sudah selesai? Dikirim pesan atau telepon dari seseorang yang sepertinya merasakan hal yang sama dengan yang kalian alami. Itu membuat saya berpikir, apakah kejadian-kejadian yang kami alami itu bisa berlalu begitu saja? Kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di kehidupan kami. Kadang saya merasa ada sesuatu yang mengintai, tetapi saat saya menoleh, semuanya kosong. Atau suara langkah kaki di belakang saat saya berjalan sendirian di tempat yang sepi. Kalian pernah merasakannya? Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kalian merasa tidak sendirian. Kami tidak pernah kembali lagi ke gedung F itu, meskipun banyak teman-teman lain yang tetap melanjutkan aktivitas di sana. Saya berharap semua itu tetap menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, saya kembali ke kampus untuk menyelesaikan beberapa tugas. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, saya kembali ke kampus untuk menyelesaikan beberapa urusan. Gedung F tampak seperti biasa. Namun, saat saya melihatnya dari kejauhan, ada perasaan aneh yang kembali muncul dan tidak terhindarkan rasa takut itu kembali ada. Meskipun semuanya tampak normal, itulah yang saya rasakan. Saya berjalan mendekat dan tiba-tiba udara lebih terasa dingin. Meskipun matahari cukup terik. Kalian tahu perasaan itu? Saat cuaca terasa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saya berhenti tepat di gedung itu, hanya beberapa langkah dari pintu masuk, dan saya bisa merasakan kembali rasanya seolah-olah ada yang mengamatiku. Saya mulai bisa membayangkan suara langkah kaki itu lagi. Semakin mendekat, tapi saat saya menoleh, tidak ada apa-apa. Kalian pasti tahu betapa mengerikannya itu. Merasakan sesuatu yang tidak ada, tapi tahu itu nyata. Saya hanya berharap saya hanya meninggalkan perasaan itu di sana. Saya hanya berharap untuk meninggalkan perasaan itu di sana. Saat saya melangkah pergi, ada satu hal yang tetap terngiang di pikiranku. Dunia lain itu nyata. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan mungkin ada sesuatu di dunia ini yang lebih besar dari yang bisa kita pahami. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pernah mengalami sesuatu seperti ini? Atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di sekitar kalian? Beritahu saya di kolom komentar, karena siapa tahu kita semua bisa berbagi pengalaman atau mungkin kita akan menemui jawabannya bersama. Nah, itu dia cerita yang saya punya untuk malam ini. Kalau menurut kalian, kejadian yang saya alami ini beneran nyata atau hanya hayalan? Saya penasaran nih, ada nggak di antara kalian yang memiliki pengalaman yang sama? Ayo tulis di kolom komentar di bawah ini.
Jangan takut untuk berbagi pengalaman horor kalian. Siapa tahu ada yang punya cerita lebih menyeramkan dari cerita ini. Jika kalian suka cerita horor ini, jangan lupa tekan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka mendengarkan kisah-kisah horor. Dan pastinya subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga malam kalian dalam ketenangan, atau siapa tahu ada yang mengawasi kalian di balik belakang layar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mimi Saga.